Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Yang pertama yaitu analisis regresi sederhana. Judul penelitian yaitu pengaruh pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat pada Basnas di Provinsi Gorontalo tahun 2020. Bab 1 pendahuluan, mana terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penerapan pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan dana pada Basnas di Provinsi Gorontalo. Sedangkan tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap pengelolaan dana zakat pada Basnas di Provinsi Gorontalo. Bab 2 kajian teori, di mana terdapat hipotesis penelitian. Sebelum menentukan H0 dan H1 pada hipotesis penelitian, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya hipotesis itu. Hipotesis adalah dugaan sementara dalam suatu penelitian yang masih harus diuji kebenarannya. H0 dalam penelitian ini adalah diduga pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat pada Basnas di Provinsi Gorontalo. Sedangkan H1 diduga pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat pada Basnas di Provinsi Gorontalo. Bab 3 metode penelitian, di mana terdapat jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu meneliti adanya pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Desain penelitian, di mana terdapat pengendalian internal sebagai variabel X yang mempengaruhi pengelolaan zakat sebagai variabel Y, yaitu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel penelitian, di mana terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu pengendalian internal atau variabel X, sedangkan variabel terikat adalah pengelolaan dana zakat atau variabel Y.
Populasi dan sampel. Sebelum menjelaskan apa yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa populasi dan sampel itu. Populasi adalah jumlah dan seluruh karakteristik yang ada pada subjek atau objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 91 orang yang terdiri dari seluruh pegawai Basnas yang ada di Provinsi Gorontalo, di mana setiap Basnas terdapat 13 pegawai Basnas dengan rincian 1 pegawai provinsi, 6 Basnas kabupaten dan kota. Sampel pada penelitian ini berjumlah 30 orang. Selanjutnya, jenis atau sumber data. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk data primer, yang merupakan data yang langsung diperoleh dari tempat penelitian. Data ini berupa hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner guna memperoleh data primer. Kuesioner ini berisi beberapa item pertanyaan yang menyangkut variabel penelitian. Kemudian, teknik analisis data. Analisis regresi sederhana adalah suatu metode pendekatan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil statistik deskriptif. Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif untuk variabel pengelolaan dana zakat atau variabel Y, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang valid sebanyak 30 responden, jawaban minimum sebesar 38 dan jawaban maksimum 65. Nilai rata-rata jawaban sebesar 55,5667 dan standar deviasi sebesar 6,78072. Nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel pengendalian internal, yakni 68,20, sedangkan yang terendah adalah variabel pengelolaan dana zakat, yaitu 55,5667. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variabel pengendalian internal, yaitu 12,50, dan yang terendah adalah pengelolaan dana zakat, yaitu 6,78072. Untuk hasil statistik deskriptif untuk variabel pengelolaan internal atau variabel X dapat diketahui, yaitu pada variabel pengendalian internal jawaban minimum sebesar 37, jawaban maksimum sebesar 85, nilai rata-rata jawaban sebesar 68,20 dan standar deviasi sebesar 12,050. Analisis regresi. Berdasarkan tabel hasil uji analisis regresi sederhana diperoleh persamaan Y sama dengan 32,445 tambah 0,339 tambah E. Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta adalah sebesar 32,445. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengendalian internal adalah 0, maka pengelolaan dana zakat nilainya sebesar 32,445. Nilai koefisien regresi variabel pengendalian internal sebesar 0,339. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengendalian internal yang mengalami kenaikan sebesar 0,01, maka akan meningkatkan pengelolaan dana zakat sebesar 0,339. Uji hipotesis. Pertama, uji T. Berdasarkan tabel hasil uji T, diketahui T hitung sebesar 3,994 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Sementara tingkat signifikan sebesar 0,025 dan derajat kebebasan N kurang K kurang 1, maka diperoleh nilai T tabel sebesar 2,048. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung sebesar 3,994 lebih besar dari T tabel sebesar 2,048.
dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat pada Basnas di Provinsi Gorontalo. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengendalian internal, maka akan semakin tinggi pengelolaan dana zakat. Kedua, koefisien determinasi. Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai R adalah 0,602. Menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk dalam kategori korelasi berpengaruh kuat karena berada pada interval 0,06 sampai 0,799. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh kuat terhadap pengelolaan dana zakat. Nilai R square sebesar 0,363. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat adalah sebesar 36,3%, sedangkan sisanya sebesar 63,7% dipengaruhi oleh variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi berganda. Judul penelitian dari analisis regresi berganda yaitu pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Tahun penelitian yaitu pada tahun 2021. Bab 1 pendahuluan. Pertama, terdapat rumusan masalah. Dalam penelitian analisis regresi berganda ini terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apakah return on equity berpengaruh terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, apakah earning per share berpengaruh terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, apakah return on asset berpengaruh terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang keempat, apakah net profit margin berpengaruh terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang kelima, apakah return on equity, earning per share, return on asset, dan net profit margin berpengaruh terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Kemudian terdapat tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini yang akan menjawab daripada rumusan masalah penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh earning per share terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh net profit margin terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh return on equity, earning per share, return on asset, dan net profit margin terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Bab 2 kajian teori, di mana terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara dalam suatu penelitian yang masih harus diuji kebenarannya.
Pada penelitian analisis regresi berganda ini terdapat 5 hipotesis. H1 yaitu return on equity berpengaruh terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. H2 adalah earning per share berpengaruh terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. H3 return on asset berpengaruh terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. H4 net profit margin berpengaruh terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai H5 return on equity, earning per share, return on asset, dan net profit margin berpengaruh terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Variabel penelitian, terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel yang menjadi variabel bebas pada penelitian ini yaitu return on equity atau sebagai X1, earning per share sebagai X2, return on asset sebagai X3, dan net profit margin sebagai X4. Dan menjadi variabel terikat pada penelitian ini yaitu harga saham sebagai variabel Y. Definisi operasional penelitian. Definisi return on equity merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki indikator EAT bagi modal sendiri kali 100%. Untuk skala itu berskala rasio. Kemudian definisi earning per share merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Untuk indikatornya yaitu EAT bagi jumlah lembar saham yang berskala rasio. Kemudian definisi return on asset merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki. Untuk indikatornya laba bersih bagi total aktiva dikali 100%. Untuk skalanya itu skala rasio. Kemudian definisi variabel net profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan penjualan dicapai. Untuk indikatornya yaitu laba bersih bagi penjualan bersih dikali 100%, skala rasio. Untuk variabel harga saham memiliki definisi yaitu harga pada dasar pasar real dan merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, atau jika pasar ditutup maka harga pasar adalah harga yang penutupannya Aziz et al. Populasi dan sampel. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang seberapa banyak populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari populasi dan sampel itu sendiri. Populasi adalah jumlah dan seluruh karakteristik yang ada pada subjek atau objek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan masa periode yaitu dengan masa 5 periode yaitu tahun 2015 sampai 2019 yang berjumlah sebanyak 30 perusahaan.
Sedangkan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 20 perusahaan dengan teknik purposive sampling. Selanjutnya, jenis atau sumber data. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder ini yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode 2015 sampai 2019 di Bursa Efek Indonesia, yang dimana sumber tersebut diperoleh dari halaman website www.idx.co.id. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis regresi berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif, yaitu analisis regresi berganda yang dalam pengelolaannya dibantu oleh aplikasi Fuse Econometric Fuse. Hasil analisis deskriptif. Penjelasan statistik deskriptif variabel harga saham. Pada variabel harga saham memiliki nilai terendah sebesar 50,0000 dan nilai tertinggi sebesar 16.000,00. Nilai rata-rata harga saham selama tahun 2015 sampai 2019 adalah sebesar 2.490,380 dengan standar deviasi sebesar 3.565,654. Dilihat dari nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata harga saham menunjukkan bahwa adanya data ekstrim yang dapat menimbulkan bias pada hasil penelitian. Penjelasan statistik deskriptif variabel return on equity. Pada variabel ROE memiliki nilai terendah min 222,8000 dan nilai tertinggi sebesar 156,350. Nilai rata-rata ROE selama tahun 2005 sampai 2019 adalah sebesar 12,15400 dengan standar deviasi sebesar 40,48969. Dilihat dari nilai standar deviasi yang paling besar dari nilai rata-rata ROE menunjukkan bahwa adanya data ekstrim yang dapat menimbulkan bias pada hasil penelitian. Penjelasan statistik deskriptif variabel earning per share. Pada variabel EPS memiliki nilai terendah minus 1.625,900 dan nilai tertinggi sebesar 627,340. Nilai rata-rata EPS selama tahun 2015 sampai 2019 adalah sebesar 116,3360 dengan standar deviasi sebesar 247,4453. Dilihat dari nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata EPS menunjukkan bahwa adanya data ekstrim dapat menimbulkan bias pada hasil penelitian. Penjelasan statistik deskriptif variabel return on asset. Pada variabel ROA memiliki nilai terendah min 264,10000 dan nilai tertinggi sebesar 60,72000. Nilai rata-rata ROA selama tahun 2015 sampai 2019 adalah sebesar 3,22710 dengan standar deviasi sebesar 33,06751. Dilihat dari nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata ROA menunjukkan bahwa adanya data ekstrim yang dapat menimbulkan bias pada hasil penelitian. Penjelasan statistik deskriptif variabel net profit margin. Pada variabel NPM memiliki nilai terendah min 287,6700 dan nilai tertinggi sebesar 75,1300. Nilai rata-rata NPM selama tahun 2015 sampai 2019 adalah sebesar min 2,5724 dengan standar deviasi sebesar 46,02712. Analisis regresi berdasarkan hasil tabel maka dapat disusun dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 2, 0
2,5889990 kurang 0,150203 tambah 0,367479 tambah 0,240009 kurang 0,344482 kurang tambah E dengan nilai konstanta sebesar 2,588990 dengan nilai positif. Uji hipotesis 1. Uji T. Berdasarkan hasil uji T, hasil pengujian analisis regresi data panel menunjukkan hasil T hitung untuk Fabilar min 1,592845, sementara nilai T tabel adalah sebesar 1,98525, yang berarti nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel atau min 1,592845 kurang dari 1,98525. Kemudian jika dilihat dari nilai profitas yaitu sebesar 0,1153 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ROE tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang kedua uji F dan yang ketiga koefisien determinasi. Berdasarkan hasil dari tabel 4.0 di atas menunjukkan bahwa F hitung sebesar 320,5683 lebih besar dari F tabel sebesar 2,47, sedangkan nilai signifikansinya 0,00000 yang lebih kecil dari nilai 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa return on equity, ROE, EPS, ROA, dan NPM secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan tabel 4.11 di atas diperoleh nilai koefisien determinasi yang diperoleh nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,9867110 yang dapat diartikan bahwa variabel independen memiliki pengaruh kontribusi sebesar 98,67% terhadap variabel dependen.